semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Selama periode serangan genosida yang berlangsung selama sekitar 100 hari, sekitar 800.000 orang Tutsi dan beberapa Hutu moderat tewas oleh kelompok ekstrem Hutu di Rwanda. Kebencian etnis yang telah lama ada di negara ini mendapatkan momentum saat kelompok ekstrem Hutu memobilisasi rakyat untuk membunuh orang Tutsi. Dunia menyaksikan ketidakberdayaan komunitas internasional dalam mencegah tragedi ini. Rwanda adalah negara kecil di Afrika Tengah dengan sejarah yang penuh dengan ketegangan etnis antara dua kelompok utama yaitu Hutu dan Tutsi. Meskipun perbedaan etnis ini tidak selalu menjadi sumber konflik, kolonialisasi dan manipulasi politik oleh penguasa kolonial Prancis dan Belgia pada awal abad ke-20 memperburuk ketegangan tersebut. Di bawah pemerintahan kolonial, etnis Tutsi diberi perlakuan istimewa dan lebih diuntungkan dibandingkan dengan etnis Hutu. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan di antara etnis Hutu. Pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Juvenal Habyarimana dari Rwanda ditembak jatuh saat mendarat di ibu kota Kigali. Pembunuhan ini memicu gelombang kekerasan yang telah lama diperkirakan oleh ekstremis etnis Hutu. Mereka segera meluncurkan serangan terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Pemerintahan Rwanda pada saat itu, yang dikuasai oleh etnis Hutu, memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan genosida. Militer, polisi, dan milisi yang didukung oleh pemerintah secara sistematis membunuh orang Tutsi dan Hutu moderat yang mencoba melindungi mereka. Media massa, terutama radio, juga memainkan peran yang sangat negatif dalam membakar kebencian dan memobilisasi orang untuk membunuh. Radio Mille Collines, stasiun radio swasta, menjadi terkenal karena menyebarkan propaganda anti-Tutsi dan menyebarkan panggilan untuk membunuh. Pesan-pesan radio ini menciptakan atmosfer yang memacu tindakan brutal dan pembantaian massal. Selama periode 100 hari ini, pembunuhan massal dilakukan dengan cara yang mengerikan dan tanpa belas kasihan. Tutsi dan Hutu moderat diburu, disiksa, dan dibunuh secara brutal di berbagai tempat, termasuk gereja, sekolah, dan rumah mereka sendiri. Sayangnya, komunitas internasional gagal bertindak secara efektif untuk menghentikan genosida ini. Pasukan perdamaian PBB yang ada di Rwanda, dikenal sebagai United Nations Assistance Mission for Rwanda atau UNAMIR, mengalami keterbatasan dan tidak dapat mencegah penyebaran kekerasan. Para pelaku utama dalam genosida Rwanda adalah anggota etnis Hutu yang beraliran ekstremis. Pada saat peristiwa itu terjadi, pemerintahan Rwanda dikuasai oleh pemerintah yang didominasi oleh etnis Hutu yang menghasut dan merencanakan genosida terhadap etnis Tutsi serta Hutu moderat yang menentang kekerasan. Beberapa kelompok militan Hutu, termasuk milisi Interahamwe dan Impuzamugambi, terlibat dalam serangan brutal terhadap warga Tutsi dan Hutu moderat. Pemerintah Rwanda saat itu di bawah Presiden Juvenal Habyarimana juga memainkan peran sentral dalam memicu dan merencanakan genosida. Penggunaan media massa, terutama radio, sebagai alat propaganda sangat efektif dalam memobilisasi pendukung genosida. Radio Mille Collines, yang dipimpin oleh suara-suara ekstremis, secara terbuka menyebarkan pesan kebencian anti-Tutsi dan memerintahkan serangan terhadap kelompok etnis tersebut. Militer dan polisi Rwanda juga terlibat secara langsung dalam pelaksanaan genosida. Pasukan militer dan polisi berkolaborasi dengan milisi-milisi Hutu ekstremis dalam melaksanakan serangan, pembunuhan massal, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Beberapa anggota militer dan polisi sendiri juga turut serta dalam pembunuhan. Beberapa orang asing, termasuk warga negara asing dan personil PBB, juga menjadi korban genosida. Misalnya, para petugas PBB yang mencoba melindungi warga sipil terkadang menjadi sasaran serangan dan beberapa di antaranya tewas dalam upaya tersebut. Etnis Tutsi menjadi korban utama genosida Rwanda. Mereka diburu, disiksa, dan dibunuh secara sistematis oleh para pelaku Hutu ekstremis. Lebih dari 70% populasi Tutsi di Rwanda saat itu diperkirakan tewas dalam periode yang singkat ini.
Puluhan ribu wanita Tutsi juga mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi untuk merusak dan menghancurkan masyarakat Tutsi. Selain etnis Tutsi, beberapa Hutu moderat yang menentang kekerasan dan Tutsi yang tidak terlibat dalam politik juga menjadi korban dalam genosida ini. Mereka dituduh mengkhianati kelompok etnis mereka dan diburu serta dibunuh oleh para pelaku genosida. Dalam genosida Rwanda tahun 1994, banyak pihak yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran kekerasan. Namun, ada beberapa individu dan kelompok yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar atas peristiwa tragis ini. Banyak pemimpin ekstremis etnis Hutu, termasuk para pemimpin pemerintah, milisi, dan anggota kelompok ekstremis seperti Interahamwe dan Impuzamugambi, dianggap bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan genosida. Mereka memanfaatkan media dan propaganda untuk merangsang kebencian etnis, memobilisasi massa, dan melancarkan serangan brutal terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Pemerintahan Rwanda saat itu yang dikuasai oleh pemerintah yang didominasi oleh etnis Hutu dianggap memiliki peran yang sangat signifikan dalam memicu dan merencanakan genosida. Meskipun beberapa individu dalam pemerintahan mungkin tidak terlibat secara langsung, kegagalan mereka dalam mencegah atau menghentikan kekerasan juga merupakan bentuk tanggung jawab. Media, terutama radio Mille Collines, memiliki peran penting dalam merangsang dan memobilisasi para pelaku genosida. Stasiun radio ini menyebarkan pesan anti-Tutsi dan memerintahkan serangan terhadap etnis tersebut. Para pembuat acara radio ini, termasuk Ferdinand Nahimana dan Jean Bosco Baraya-Gwisa, dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam membakar kebencian dan mendukung genosida. Meskipun bukan pelaku langsung genosida, kegagalan komunitas internasional, termasuk pasukan penjaga perdamaian PBB yang ada di Rwanda dikenal dengan UNAMIR, dalam mencegah atau menghentikan kekerasan juga merupakan bentuk tanggung jawab. Ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi skala kekejaman yang sedang berlangsung menjadi poin kritis dalam evaluasi peran mereka. Meskipun ada kontroversi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Habyarimana pada awal genosida, pembunuhan tersebut memicu gelombang kekerasan yang terjadi. Presiden Habyarimana adalah pemimpin Rwanda saat itu dan beberapa kelompok menyalahkannya atas pembakaran kebencian yang mengarah ke genosida. Penting untuk diingat bahwa genosida Rwanda adalah peristiwa yang kompleks dan melibatkan banyak individu, kelompok, dan faktor yang saling terkait. Identifikasi individu yang bertanggung jawab tetap menjadi perdebatan dan proses hukum, dengan banyak dari mereka diadili oleh Mahkamah Internasional untuk Rwanda atau ICTR dan Pengadilan Nasional. Genosida Rwanda berakhir ketika Front Patriotic Rwanda atau RPF, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Paul Kagame, berhasil merebut kekuasaan. Serangan RPF berhasil menghentikan kemajuan milisi Hutu ekstremis dan membawa ke stabilitas sementara. Namun, peristiwa ini juga berdampak terhadap beberapa kelompok etnis Hutu yang dituduh terlibat dalam genosida yang melarikan diri ke negara tetangga. Pasca genosida, upaya untuk membawa pelaku keadilan dimulai. Mahkamah Internasional untuk Rwanda didirikan oleh PBB untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida. Banyak individu, termasuk pejabat pemerintah, milisi, dan media yang terlibat dalam pembakaran kebencian dihukum oleh mahkamah tersebut. Genosida berakhir pada bulan Juli 1994 ketika gerakan pemberontak Front Patriotic Rwanda RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame berhasil merebut kekuasaan. Kejadian ini mengakhiri tindakan kekejaman massal, tetapi meninggalkan Rwanda dengan luka yang mendalam dan masyarakat yang terbelah. Setelah genosida, upaya untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab menjadi prioritas. Mahkamah Internasional untuk Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda ICTR didirikan untuk mengadili para pelaku genosida. Banyak individu, termasuk pemimpin milisi dan media yang terlibat dalam pembakaran kebencian, dihukum. Namun, proses rekonsiliasi dan pemulihan sosial juga menjadi penting. Masyarakat Rwanda telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali negara dan mengatasi perpecahan. Program penyelesaian sengketa dan proyek-proyek yang mengedepankan perdamaian telah menjadi bagian dari upaya pemulihan.
Genosida Rwanda adalah pengingat tragis tentang apa yang bisa terjadi ketika prasangka etnis dan kebencian tidak ditangani dengan serius. Itu juga menjadi pengingat akan pentingnya peran komunitas internasional dalam mencegah dan menghentikan kekejaman semacam itu. Meskipun perjalanan menuju rekonsiliasi dan pemulihan telah dimulai di Rwanda, kenangan akan genosida tersebut tetap hidup sebagai pengingat akan dampak buruk yang dapat dihasilkan oleh kebencian dan tindakan kekejaman. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.